Shalom, selamat datang di pengajaran Hanya Alkitab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat krusial di dalam jemaat, yaitu bagaimana khotbah yang benar. Dan sebelum kita akan membahas itu lebih dalam, perkenalkan saya Putra Halawa sebagai moderator pada kesempatan kali ini, dan rekan saya, kayaknya penonton setia kita cukup familiar dengan kita, betul, ya. karena Dan saya Johan, ya. Betul, dan kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat spesial. Ya, betul. Narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Petrus. Iya, Petrus saja. Iya, Petrus. Petrus saja ternyata namanya. Oke, sebelum kita masuk, mungkin ini menjadi pergumulan penonton setia kita kan. Karena banyak saya lihat di dalam kehidupan jemaat ada pengkhotbah yang mendasari setiap pembicaraannya tidak alkitabiah, atau hanya sekedar motivasi belaka, dan ataukah tidak memakai konsep atau dasar-dasar homiletika untuk menyampaikan khotbah. Dan sebelum kita masuk, saya mengutip satu pernyataan dari Bapak Reformator kita untuk kita menilai ini lebih dalam dan kita bisa mengetahui apakah ini salah atau tidak gitu loh. John Calvin sebagai reformator Protestan, dia bilang apa? Mimbar adalah tempat di mana Allah menyatakan kedaulatannya. Mimbar adalah tempat di mana Allah menyatakan dirinya kepada jemaat. Jadi sekarang di mana kita melihat kenyataannya banyak pendeta yang memakai mimbar hanya untuk memperkenalkan diri saja, untuk show off, ya kan. Jadi kira-kira pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu lebih dalam dengan narasumber kita. Bagaimana kira-kira khotbah yang benar? Kalau menurut saya khotbah itu ya benar-benar berasal dari firman Tuhan pertama. Oke. Terus khotbah itu benar-benar menjelaskan apa yang dimaksud teks Alkitab. Setuju. Ya. Dan ketiga, khotbah itu juga benar-benar berpusat pada Allah, bukan manusianya. Iya. Dan keempat ya. Khotbah itu membawa pertobatan. Oke. Membawa pertobatan. Ketika jemaat mendengar, otomatis pertobatanlah yang terjadi. Dan itu sebenarnya jadi tujuan utama dalam menyampaikan khotbah, ya. Dan saya yakin kebanyakan pendeta mau pesan atau khotbah yang disampaikannya kepada jemaat, dia mau jemaat yang mendengarkan akan bertobat, bukan hanya mendengarkan lalu pergi. Iya. Kebanyakan begitu kan? Iya, khotbah di gereja-gereja. Nah, kelima, khotbah yang benar memiliki dasar teologi yang benar. Oke. Seperti tentunya pendeta harus tahu bagaimana sejarahnya. Budaya budaya yang budaya apa yang ada pada saat itu. Bahasa yang dipakai. Tentunya pendeta tahu kan. Menjelaskan dari pendekatan-pendekatan seperti itu, pastinya jemaat akan mengerti. Saya tertarik di sebuah gereja, ya. Pendetanya sangat histori sekali. Dan saya suka penjelasannya dan saya tertarik. Wah, ini pendalaman Alkitab ini benar-benar digali secara betul-betul, walaupun hanya PA, tapi saya mengerti apa yang disampaikan oleh beliau kan. Tapi dalam khotbah kebanyakan di gereja-gereja yang kebanyakan jemaatnya banyak, tetapi khotbah yang disampaikan apa? Peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, cerita-cerita dalam keluarganya, lucu-lucuan, bikin ketawa. Tetapi sampai di rumah ditanya kepada jemaat, apa firman Tuhan hari ini? Dapatkan. Wah, gila sih, pendetanya lucu banget. Saya nggak cerita, saya ingat lucunya bukan firmannya. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya di gereja ya sekarang. Itu menjadi perhatian. Ya, begitu. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa jemaat di zaman sekarang itu lebih tertarik dengan khotbah-khotbah yang bisa dibilang lucu. Dan menarik gitu, enak didengar, dan kelihatan kayak praktis gitu. Jadi menurut Bang Petrus sendiri, gimana kita bisa membedakan khotbah yang berpusat pada Tuhan dan khotbah yang berpusat pada manusia? Nah, itu perlu mulai dari diri kita sih. Bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh pengkhotbah itu, pendeta itu misalnya.
Dia menyampaikan firman itu benar nggak? Itu sesuai dengan firman Tuhan nggak? Misalnya ya banyak juga ya. Ini sebenarnya banyak kasusnya ya. Khotbah-khotbah yang biasa-biasa aja. Bukannya biasa tapi yang asal-asalan ya. Dia hanya melihat saya pendeta, saya bisa memberitakan apa aja. Saya kan jemaatnya kan nggak tahu apa-apa. Iya. Mereka pasti nggak baca Alkitab. Saya beritakan apa aja lah. Yang penting saya motivasi mereka. Itu sebenarnya salah. Di balik kata motivasi, dia mau berlindung. Dia menjadikan motivasi itu sebenarnya itu firman Tuhan yang saya sampaikan, tetapi salah. Itu bukan benar-benar Alkitabiah. Tetapi apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh beberapa orang yang paham teologi, yang sebenarnya diinginkan oleh beberapa jemaat, yaitu pendeta yang benar-benar menguasai firman Tuhan itu, yang bisa menjelaskan konteks sejarahnya, budayanya, seperti apa menjelaskan, dan maksud penulis itu apa, dijelaskan secara sistematis. Nah itu yang diharapkan sebenarnya. Bisa dibedakan dari beberapa pendeta-pendeta yang pintar lah ya. Sebenarnya pendeta-pendeta pintar dan yang sedikit blank juga ada sih sebenarnya. Betul. Nah. Tapi itu berarti intinya bagaimana tanggapan jemaat untuk melihat, ya itu lahir dari dirinya. Ketika dia mendengar pendeta yang satu nih, ini agak beda ya. Beda dengan pendeta yang benar-benar menjelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Kita kan jemaat sekarang kan udah pinter semua kan, media sosial udah banyak searching bagaimana kata asli dari sini. Apakah benar kata asli yang dikeluarkan oleh pendeta ini? Iya benar. Ya, begitu. Jadi ketika kita menanggapinya, kita jemaat nggak semudah untuk menanggapi amin. Itu kata apalagi kalau misalnya jemaat merespon amin. Pendeta yang asal-asalan bilang amin. Betul. Nah itu sebenarnya menjadi tugas kita juga ya. Iya. Nah ini gitu. yang mau saya tanyakan ya, kayak saya jumpai di tidak sedikit gereja ada hamba-hamba Tuhan yang ketika khotbah dia merasa Roh Kudus pengen saya berbicara ini di sini dan itu. Dan ada pendeta yang merasa nggak perlu persiapan khotbah karena nanti Roh Kudus yang berbicara. Itu gimana tanggapan Bang Petrus? Itu yang kacau sih. Karena itu sering banget. Itu kacau sih. Tentu saja setiap pendeta, tanyalah setiap pendeta. Johan punya apa pendeta enggak? Tanyalah apa pendetamu. Kayaknya bapaknya pendeta. Tanyalah apa pendetamu. Dia persiapan enggak? Rata-rata pendeta, tahu sendiri ya. Rata-rata pendeta, kalaupun kalau misalnya jadi pendeta pasti persiapan. Sekarang aja kita perlu persiapan. Iya, tidak ada sesuatu hal yang kita lakukan tanpa persiapan. Iya. Apalagi berkhotbah itu bukan hal biasa loh, Jo. Iya. Ya, kita juga udah pengalaman. Tapi kan ya itu balik lagi tadi, kayak selalu aja ada hamba Tuhan, pendeta yang mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan berbisik, aku harus bicara apa? Salah persiapan gitu. Nah, itu salah sebenarnya. Sebenarnya Roh Kudus itu mau memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Tapi melalui persiapan itu Roh Kudus bekerja. Kalau kamu menganggap sepele mengharap Roh Kudus akan berbicara sendiri melalui diri saya, itu enggak sih, kacau sih. Tapi kita perlu persiapan sebenarnya. Kita harus persiapan. Yang dibilang Johan itu mengharapkan Roh Kudus berbicara, percayalah. Itu bukan Roh Kudus sih sebenarnya. Betul, bisa dibilang seperti itu ya. Benar sih, itu persiapan yang matang. Karena ada beberapa juga yang saya dengar khotbah daripada pendeta, kita nggak usah sebutin namanya. Karena mungkin dia merasa udah khatam kali untuk menyampaikan khotbah. Jadi Alkitab pun nggak dibawa. Ya kan? Alkitab pun ke mimbar nggak dibawa. HP nggak dibawa. HP mungkin ada HP tapi nggak dibuka gitu. Jadi udah di luar kepala gitu khotbah yang dia sampaikan. Tapi mungkin ada di layar monitor begitu yang dia lihat. Tapi menurutku sebenarnya janganlah kayak gitu, karena kenyataannya pendeta ini dia blunder gitu loh, menyampaikan apalagi tentang doktrin. Dia blunder menyampaikan doktrin kepada jemaat. Dan yang sangat disayangkannya tanggapan daripada jemaatnya sih. Yang tadi saya bilang hanya amin saja, tapi mereka nggak koreksi dengan benar apakah apa yang disampaikan oleh pendeta itu sudah alkitabiah atau bukan. Karena itu balik lagi mungkin tadi seperti yang Bang Petrus bilang bahwa ada jemaat yang memang nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi
ketika didengar seperti itu, seperti itu. jadi Ya, amin, langsung betul, amin. betul. Nah, sepertinya pendeta juga harus ada ujiannya mungkin yang menjadi pendeta harusnya kali ya. Harus sebenarnya. Iya, memang harus. ya. Tetapi kok bisa ada orang-orang yang sembarangan masuk jadi pendeta naik mimbar kayak gitu ya? Nah, itu yang membingungkan saya sebenarnya sampai sekarang ya. Iya. Yang harusnya menjadi khotbah yang benar, yang menjadi dasarnya adalah firman Tuhan, tetapi yang didasari pada dirinya adalah kemampuannya sendiri. Ya. Saya bisa karena saya hebat, Ya, saya ya. punya kendali, saya punya uang, dan saya berdiri, dan saya membangun gereja, dan saya punya jemaat. Betul. Saya mungkin saja ya, mungkin dia menciptakan firman sendiri di situ. Tapi itu salah sebenarnya. Oke. Tapi ini yang mau saya tanyakan. Bagaimana menurut Bang Petrus nih sebagai narasumber pada kesempatan kali ini? Kira-kira apakah khotbah, kan tadi udah disampaikan bahwa Alkitab yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan adalah ada maksud penulis di balik itu yang mau disampaikan kepada pembaca. Dan pembaca sekarang kan jemaat saat ini gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira Alkitabiah nggak kayak gini? Misalkan konteks ada satu peristiwa yang terjadi di masa sekarang, terus peristiwa ini dimasukin ke dalam Alkitab, dicarilah teks-teks Alkitab yang mendukung konteks ini gitu. Kira-kira hal seperti itu Alkitabiah nggak? Sebenarnya itu nggak Alkitabiah. Oke. Nah, saya pernah menonton video ya. Ya. Ada tertulis di Alkitab, saya kurang tahu persisnya, tapi saya pernah baca para murid tidak bisa digigit ular, racunnya tidak bisa. Iya. Nah, ada video yang menunjukkan ada tokoh-tokoh agama yang memegang ular di gereja dan beraksi di situ di atas mimbar. Ini ya saya mau tunjukkan bahwa ayat firman Tuhan itu benar. Saya tidak akan bisa dipatok oleh ular ini. Tapi kelihatannya ular juga bisa mematok ular itu. Nah, kebanyakan orang memakai teks itu di zaman sekarang. Tapi itu kan pada zaman itu. Beda zaman, beda budaya. Ada mungkin maksud Tuhan di situ di zaman itu. Dan zaman sekarang ini, nah ada banyak cerita-cerita seperti itu. Tapi itu salah sih. Bagaimana dengan misalkan salah tafsiran? Tafsiran ya. Karena Alkitab bahasa Yunani yang harus ditafsir. Ya, Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Terus misalkan pendetanya belum pinter lah atau nggak tahu banget lah tentang bahasa Yunani, bahasa Ibrani, adalah salah tafsir. Bagaimana itu? Apakah itu sesuatu hal yang benar juga? Itu kan tafsir ini kan kadang mementingkan diri sendiri kan, dari pengalaman yang diketahui sehingga membentuk pemahamannya. Dan pemahamannya itulah yang membentuk bagaimana diberagam. Balik lagi kepada dasar kita ya, firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dijelaskan dengan benar dan tidak melenceng kemana-mana, ya itu firman Tuhan. Kalau salah tafsir berarti bukan firman Tuhan. Kalau misalnya yang kita tafsir adalah cinta, ya tafsir salah mengenai kebencian, itu salah dong. Nah, tetap pada dasarnya adalah Alkitab. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah seorang pengkhotbah itu harus punya latar belakang teologi? Karena kan kita lihat di gereja zaman sekarang tuh banyak yang tuh tidak punya latar belakang teologi, tapi jadi pembicara. Iya, tapi bisa jadi pembicara. Betul. Ini gimana? Nah, gimana itu? Sebenarnya itu kebanyakan motivator sih ya. Jadinya motivator ya. Jadi pendeta itu harus ya memang punya titel, tapi punya titel di gereja juga yang berasal dari gereja. Misalnya mulai dari evangelis. Oh ya, ada tahap-tahapannya ya. Tahap-tahapannya. Lalu jadi pendeta muda, lalu jadi pendeta resmi. Itu. Nah, kalau misalnya dia langsung masuk ke mimbar tanpa ada gelar atau titel, ya itu dianggap sebagai motivator sih. Nggak benar ya. Mungkin nggak benar. Betul. Ya kalau misalnya dia berbicara sesuai firman Tuhan sih benar ya. Kalau misalnya dia bisa benar, tapi secara titel resmi atau enggak resmi ya mungkin. Wow, sangat menarik ya. Iya, lumayan. Ya kan? Ini ternyata ketika kita bicarakan sedemikian rupa, kompleks juga kita melihat kenyataan bahwa ada kenyataan seperti itu di dalam jemaat.
Jadi nih himbauan dari teman-teman kami, dari kami secara khusus, harus jeli, harus pintar sebagai jemaat, iya nggak? Betul. Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh Iya, rupa-rupa pengajaran. Tidak hanya baca Alkitab, Ya. tapi harus menelusuri, menafsir Alkitab itu perlu juga belajar menafsir Alkitab Iya. agar kita tidak dibodoh-bodohi dengan pendeta-pendeta. Nah, kita kan punya Google. Ya, bisa Kita di-searching searching ya. aja. Nah, Oke. Atau mungkin bisa ditanya langsung kali ya sama narasumber ya kita, bisa gitu. nilai hermeneutiku Kita Iya, menunggu di iya. komentarnya. Oke. Nah, itu dari saya. Sebagai jemaat kita harus punya kesadaran diri untuk menilai. Bukan sekarang kita mau menguji kepintaran kita terhadap pendeta, tapi baik untuk kita supaya kita bisa ada persiapan diri gitu. Dan tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Kira-kira dari Johan apa? Ya seperti yang tadi Bang Putra bilang bahwa memang kita belajar untuk bisa memahami dan tidak sekedar kita menerima, tapi kita juga harus belajar untuk bisa tahu lebih dalam tentang kebenaran seperti apa. Jadi disclaimer bahwa ini pendapat dari kita, tapi mungkin ada pendapat dari teman-teman seperti apa. Itu setiap orang pasti punya pendapat masing-masing. Kan? Semoga dari pembahasan kita ini bisa membantu teman-teman yang menonton di YouTube hanya itu harapan besar kita. Iya, harapan besar dan terus jadi berkat ya. Oke, thank you untuk pendapatnya yang sudah disampaikan. Thank you Bang Petrus. Jadi Jumpa ini lagi bisa di menjadi video-video hal baru buat teman-teman supaya tetap belajar, terutama nonton apa? Hanya Alkitab. Alkitab.